Kejutan di ruang sidang, hakim yang tak terduga. Dalam suasana ruang sidang yang biasanya kaku dan penuh ketegangan, hari itu terjadi sebuah momen yang sangat jarang terjadi. Sang majelis hakim, yang selama ini dikenal tegas, tiba-tiba mengambil langkah tak terduga. Di luar dugaan, ia memberi izin kepada seorang wanita yang sejak pagi menunggu untuk berkomunikasi dengan terdakwa usai persidangan. Padahal, sejak pukul 9 pagi, ia telah menanti dengan harapan yang nyaris pupus. Keputusan spontan dari hakim ini membuat sang wanita nyaris tak bisa menahan air mata haru. "Terima kasih Yang Mulia," katanya sambil mengusap wajahnya yang mulai basah. Momen ini menggambarkan sisi lain dari pengadilan yang jarang terekspos, bahwa di balik palu hukum masih ada ruang untuk rasa kemanusiaan. Kejadian ini seolah menjadi titik awal dari sebuah kisah panjang, penuh emosi dan pergulatan batin yang melibatkan lebih dari sekedar perkara hukum. Ini bukan hanya soal pasal dan bukti, tapi juga tentang harapan dan cinta yang menggantung di antara dinding-dinding pengadilan. Ketegangan status saat cinta tak punya legitimasi. Meski secara emosional mereka sudah terikat, namun status hukum berkata lain. Wanita itu belum menjadi istri dari terdakwa yang sangat percaya padanya. Dalam sistem hukum, hal ini menciptakan batas yang tak kasat mata. Batas yang membuatnya tak punya kuasa mengambil keputusan penting terkait kasus ini. Amar, sang terdakwa, selama ini mempercayakan semua proses hukum sejak Agustus 2024 kepadanya. Namun, ia tak berani melangkah lebih jauh karena satu hal, ia belum menjadi pendamping sah secara hukum. Situasi ini menempatkan sang wanita di posisi sulit. Di satu sisi, ia merasa berkewajiban moral, namun di sisi lain, secara administratif, ia bukan siapa-siapa. Dilema ini kerap kali luput dari perhatian publik. Bagaimana status hukum bisa mempengaruhi seberapa besar suara seseorang dalam proses pencarian keadilan? Apakah ikatan emosional cukup untuk menjadi wakil, ataukah tetap harus menunggu selembar surat resmi untuk sah menjadi bagian dari keputusan hukum? Kepercayaan Amar menyerahkan nasib di tangan seseorang. Dalam sebuah kasus hukum yang rumit, kepercayaan seringkali menjadi barang langka. Tapi tidak dengan Amar. Ia menyerahkan penuh kendali atas proses di luar persidangan kepada wanita yang ia cintai. Bukan karena tak punya pilihan, tapi karena keyakinannya terhadap integritas dan keberanian wanita itu. Namun, kepercayaan itu menjadi beban tersendiri. Sang wanita merasa tak berhak mengemban amanah sebesar itu tanpa status resmi. Ia berkali-kali menegaskan bahwa dirinya hanyalah orang luar dalam pandangan hukum meskipun begitu dekat secara batin. Amar berkali-kali memberikan isyarat agar mereka segera menikah, agar keputusan bisa langsung diambil tanpa keraguan. Tapi ia memilih menahan diri. Keputusan untuk tidak langsung menikah bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin setiap langkah diambil bukan dalam tekanan, melainkan dalam kejelasan dan kesiapan. Ini adalah cerita tentang kepercayaan yang besar, tapi juga tentang prinsip yang tak bisa dilanggar begitu saja. Batasan dan dilema, komunikasi yang tertahan. Teknologi boleh maju, tapi tidak semua hubungan bisa dibangun lewat layar. Wanita ini berkali-kali mencoba menjalin komunikasi melalui video call, namun selalu terbentur batas. Bukan karena tak bisa, tapi karena ia sadar dirinya belum menjadi bagian resmi dari keluarga Amar. Ia takut melampaui batas. Amar sendiri telah memperkenalkannya pada anak-anaknya melalui video call, bahkan sempat berbincang bersama. Tapi ia menahan diri, memilih untuk sekedar menjadi pengamat dari balik layar. Anak-anak Amar, terutama yang masih kecil, belum sepenuhnya memahami siapa sosok wanita ini. Baginya, komunikasi itu bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika dan kesadaran diri. Ia tahu, terlalu dekat tanpa kejelasan status justru bisa menimbulkan salah persepsi, dan itulah yang ia hindari. Baginya, lebih baik menunggu waktu yang tepat daripada mengambil peran yang belum sah untuk diemban. Antara anak dan status, titipan yang tak bisa diterima. Salah satu momen paling emosional terjadi saat Amar menyampaikan pesan agar wanita ini menjaga anak-anaknya.
Sebuah permintaan yang tulus namun berat untuk dijalankan. Ia menangis bukan karena tak mau, tapi karena sadar diri. Ia tahu batasannya, belum ada ikatan yang sah. "Aku belum siapa-siapa, Bang," katanya lirih dalam rekaman. Ia merasa belum layak mengambil peran sebesar itu. Namun, ia tetap memantau anak-anak Amar dari jauh melalui media sosial atau informasi dari keluarga. Bagi wanita ini, menjadi sosok yang dipercayai oleh Amar adalah kehormatan, tapi ia juga harus tahu diri. Ia tak ingin dianggap memaksakan diri atau melangkahi batas. Maka, ia menunggu hingga ada kejelasan, hingga ada pengesahan, dan hingga ia benar-benar bisa menjalankan peran bukan hanya berdasarkan cinta, tapi juga berdasarkan hukum. Dukungan keluarga. Ketika restu turun sebelum janur melengkung. Tak semua kisah cinta mendapat lampu hijau dari keluarga, tapi dalam kasus ini, restu justru datang bahkan sebelum ada lamaran resmi. Adik-adik Amar, bahkan para bibi dan paman dari pihak keluarga, menyatakan dukungan penuh kepada wanita ini. Mereka mempercayakan sepenuhnya keputusan kepada sosok yang selama 1 tahun terakhir tanpa henti mendampingi Amar. Namun, bagi sang wanita, kepercayaan itu justru menjadi tanggung jawab yang besar. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun, apalagi membuat keputusan yang terburu-buru. Meski restu sudah di tangan, ia tetap memilih untuk tidak melewati proses hukum dan etika sosial yang menurutnya penting. Ia menyadari bahwa langkah sekecil apapun bisa berdampak besar di tengah situasi hukum yang pelik. Maka, meski didorong oleh keluarga, ia tetap teguh pada prinsip untuk tidak melangkah sebelum waktunya. Dalam kesunyian, ia membawa beban sekaligus keyakinan bahwa kepercayaan tak boleh disalahgunakan sekecil apapun bentuknya. Tim Ganas dan perjuangan pemindahan tahanan. Dalam situasi yang semakin mendesak, muncul satu harapan baru, Tim Ganas. Sebuah kelompok advokasi yang dikenal aktif dalam memperjuangkan keadilan di ranah hukum. Mereka terlibat atas permintaan sang wanita, bukan untuk mengintervensi kasus, melainkan untuk satu hal yang lebih mendasar, memindahkan Amar dari tempat tahanan yang menurutnya tidak manusiawi. Kondisi kesehatan Amar memburuk, ia mengalami kebas pada kaki, bahkan sempat menyebutkan risiko kelumpuhan. Bagi wanita ini, itu sudah cukup untuk menjadi alasan agar Amar dipindahkan ke tempat yang layak secara medis dan hukum. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak berwenang, tidak dari lembaga hukum, apalagi dari otoritas yang lebih tinggi. Upaya pun dilakukan melalui jalur sah dengan dukungan dari pengacara keluarga, Om John, serta komunikasi aktif bersama tokoh bernama Pak Nyoman. Harapannya sederhana, keadilan dalam bentuk akses terhadap kesehatan dan komunikasi yang layak. Keadilan yang diuji, ketimpangan dalam persidangan. Proses hukum semestinya berjalan transparan dan adil, tapi dalam kasus ini banyak hal yang memunculkan tanda tanya. Sidang dilakukan secara daring tanpa kehadiran langsung terdakwa. Menurut banyak pihak, ini merugikan posisi pembelaan Amar dan 5 terdakwa lainnya. Bahkan pihak pengadilan sendiri sempat mengakui bahwa prosedur ini tidak ideal. Lebih menyedihkan lagi, sebagian terdakwa tidak memiliki pengacara. Mereka menjalani proses hukum tanpa perlindungan hukum yang layak. Wanita ini menyuarakan fakta itu dengan penuh keprihatinan. Baginya, Amar masih beruntung karena memiliki keluarga dan orang-orang yang memperjuangkan haknya. Tapi, bagaimana dengan 5 terdakwa lain yang hadir di persidangan nyaris tanpa dukungan? Mereka hanyalah orang-orang biasa yang menurut sang wanita tampak bingung, polos, dan tak memahami hukum. Ia menyebut nominal yang mereka terima hanya ratusan ribu rupiah, jauh dari bayangan sebagai pelaku besar dalam sebuah kasus yang digembar-gemborkan. Ketimpangan ini menjadi bagian dari pertanyaan besar. Apakah semua terdakwa benar-benar mendapat kesempatan yang sama untuk membela diri? Jalan terjal menuju pernikahan antara cinta dan administrasi. Di balik semua perjuangan hukum ini, terselip satu kenyataan pahit, cinta mereka belum disahkan. Bahkan, ketika Amar memberi isyarat ingin menikah, wanita ini tetap memilih untuk menahan diri.
Ia menyadari bahwa menikah dalam kondisi darurat bukanlah solusi yang ideal. Lebih dari sekadar ikatan batin, pernikahan dalam konteks ini berisiko dianggap sebagai langkah politis atau manipulatif. Selain itu, ada hambatan praktis yang tak kalah rumit. Saudara-saudara Amar memiliki kesibukan dan mengurus dokumen administratif pun bukan perkara mudah. Ia mengaku harus menunggu 2 hari hanya untuk mendapatkan 1 dokumen dari pihak keluarga. Semua ini membuat keputusan untuk menikah menjadi sesuatu yang kompleks, bukan hanya soal cinta, tapi soal timing, prosedur, dan niat yang murni. Di tengah tekanan emosi dan permintaan dari Amar, ia tetap memilih bersabar. Ini bukan soal cinta lagi, tapi soal keadilan, ucapnya, menyiratkan bahwa perjuangan ini sudah melampaui batas hubungan pribadi. Lebih dari cinta, perjuangan kemanusiaan di balik jeruji. Pada akhirnya, cerita ini bukan sekadar tentang seorang wanita dan pria yang belum sempat menikah. Ini tentang perjuangan seorang manusia yang berusaha menjaga harapan, hidup, martabat, dan keadilan bagi mereka yang terkurung dalam sistem yang besar. Wanita ini tak hanya memperjuangkan Amar, ia berdiri pula untuk 5 terdakwa lain yang menurutnya juga layak mendapatkan suara dan pembelaan. Ia hadir di pengadilan bukan sebagai tunangan atau calon istri, tapi sebagai saksi keberanian, loyalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Amar mungkin adalah pusat dari cerita ini, tapi skala perjuangannya jauh lebih besar. Dari ruang sidang hingga lorong tahanan, dari video call singkat hingga surat administrasi yang tertunda, semuanya adalah bagian dari kisah nyata tentang seseorang yang memilih berjuang meski statusnya belum resmi. Bukan demi nama.